Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini, walaupun hanya daring. Langsung saja kami dari Kelompok 2 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi kami. Adapun anggota-anggota kelompok kami, saya sendiri Selvia Rawati sebagai moderator, Wahdania sebagai pemateri pertama, Sri Nurmanensi sebagai pemateri kedua, Mursalin sebagai pemateri ketiga, Liana Kamaran sebagai pemateri keempat, dan Muhammad Farid sebagai pemateri kelima. Baik, saya persilakan untuk Saudari Wahdania sebagai pemateri pertama. Baik, terima kasih. Langsung saja. Pengertian GLB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLB merupakan gerak benda yang memiliki percepatan konstan pada lintasan yang lurus. Beda dengan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan memiliki percepatan dan nilainya selalu konstan. Percepatan dikatakan konstan karena memiliki nilai dan arah yang tetap. Percepatan ini didapat karena percepatan dari benda yang bergerak pada GLB selalu berubah-ubah. Kecepatannya bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Slide selanjutnya. Jika kecepatan benda semakin lama semakin lambat, biasanya kita juga menyebutnya sebagai perlambatan. Sebenarnya, perlambatan ini konsepnya sama saja dengan percepatan, hanya saja nilainya negatif. Jadi pembuat soal menggunakan istilah perlambatan. Slide selanjutnya. Berikut adalah beberapa istilah dan simbol yang dipakai dalam gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, perpindahan atau delta S. Perpindahan adalah panjang lintasan benda yang diukur dari titik awal dengan titik akhir. Karena diukur hanya berdasarkan titik awal dan titik akhir benda, maka lintasan benda berbentuk lurus. Perpindahan memiliki nilai dan arah sehingga termasuk besaran vektor. Perpindahan disimbolkan dengan delta S atau delta S yang bisa diuraikan menjadi delta S sama dengan ST kurang S0. Yang kedua, kecepatan atau velocity. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu yang dialami benda. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Rumusnya F sama dengan delta S per delta T. Slide selanjutnya. Kecepatan rata-rata atau perubahan posisi benda tiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Kecepatan sesaat bisa diartikan sebagai kecepatan benda pada suatu titik tertentu selama perjalanan yang ia lakukan. Kecepatan sesaat bisa juga didefinisikan sebagai limit dari kecepatan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0. Rumusnya F sama dengan ds per dt. Slide selanjutnya. Percepatan atau acceleration, perubahan kecepatan benda dalam selang waktu tertentu. Rumusnya yaitu A sama dengan delta V per delta T. A sama dengan V PT sama kurang F0 per T. AT sama dengan FT kurang F0.
Ft sama dengan F0 tambah AT, atau percepatan dapat definisikan sebagai berikut. A sama dengan dF per dt. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, saya langsung saja. Saya persilakan Sri Nurmaningsih sebagai pemateri dan penelpon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu gerak. Gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi yang dialami benda yang pengamatannya dilakukan dengan memiliki titik acuan. Titik acuan yang biasanya digunakan adalah titik awal benda tersebut ataupun titik pengamat berada. Yang kedua, perlambatan. Perlambatan bisa didefinisikan sebagai percepatan yang nilainya negatif. Konsep dari perlambatan sama dengan percepatan, hanya saja nilainya negatif. Yang ketiga, waktu atau time, yang dilambangkan dengan T. Besaran pokok yang menyatakan ukuran beberapa lama berlangsungnya suatu peristiwa. Biasanya waktu dalam fisika disimbolkan dengan huruf T atau huruf T kecil. Slide selanjutnya. Kedua, rumus-rumus dalam gerak lurus berubah beraturan. Dalam fisika, GLBB ada 3 persamaan yang sangat sering untuk diaplikasikan. Mungkin dalam pemakaian persamaan tersebut memerlukan sedikit penyesuaian. Namun, jika kita memahami betul 3 persamaan tersebut, akan lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan gerak lurus berubah beraturan. Berikut adalah 3 persamaan atau rumus tersebut. Slide selanjutnya. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah At. Jawabannya, A sama dengan delta V per delta T. A sama dengan Vt dikurang V0 per T. At sama dengan Vt dikurang V0. Vt sama dengan V0 ditambah At. Slide selanjutnya. Yang kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah C/2 At pangkat 2. Jawabannya V sama dengan delta S per delta T. V sama dengan V0 ditambah Vt per 2 sama dengan V0 ditambah V0 ditambah At per 2. V sama dengan V0 ditambah C/2 At. V kali T sama dengan V0 ditambah C/2 At dikali T. S sama dengan V0 kali T ditambah C/2 At pangkat 2. Selanjutnya. 3. V2 per T sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 AS. Jawabannya, Vt sama dengan V0 ditambah At. T sama dengan Vt dikurang V0 per A. Substitusi tersebut ke dalam persamaan. S sama dengan V0 dikali T plus C/2 At pangkat 2. S sama dengan V0 Vt dikurang V0 per At ditambah C/2A V0 Vt dikurang V0 per A pangkat 2. S sama dengan Vt V0 dikurang V0 pangkat 2 per A ditambah C/2A Vt pangkat 2 ditambah V0 pangkat 2 dikurang Vt V0 per A pangkat 2. 2S sama dengan 2V TVO dikurang 2VO pangkat 2 per A ditambah Vt pangkat 2 ditambah V0 pangkat 2 dikurang 2 VT-VO per A. 2S sama dengan Vt pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2 per A. 2AS sama dengan Vt pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2. Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS. Keterangan sama dengan V sama dengan kecepatan atau meter per sekon.
V0 sama dengan kecepatan awal atau meter per sekon. A sama dengan percepatan meter per sekon pangkat 2. S sama dengan jarak atau meter. T sama dengan waktu atau sekon. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan Mursalin sebagai pemateri ketiga. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada moderator. Langsung saja, yaitu contoh soal dan pembahasan. Yaitu soal pertama. Sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon. Nah, tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 sekon. Lanjut. Nah, bisa kita saksikan yaitu pembahasannya. Diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian A sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian T sama dengan 8. Ya, tanyakan yaitu kecepatan 832 meter per sekon. Jadi kecepatan bola setelah bergerak 8 sekon yaitu adalah 32 meter per sekon. Lanjut. Nah, kemudian kita ke soal kedua, yaitu pada awalnya Pak Tarno mengendarai sebuah motor dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon. Nah, tiba-tiba motor tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 20 meter per sekon. Nah, pertanyaannya yaitu berapakah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut sampai berhenti? Lanjut. Nah, di pembahasan kali ini yaitu yang diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian Vt sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian A minus 20 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan yaitu S-nya. Jawabannya yaitu Vt sama dengan V0 ditambah At. Kemudian 0 sama dengan 40 kurang 20 titik T. Nah, jawabannya yaitu T sama dengan 2 sekon. Nah, jarak yang ditempuh selama 2 sekon adalah jarak yang ditempuh selama 2 sekon. S sama dengan V0 tambah T, kemudian ditambah titik T, kemudian ditambah 1/2 At pangkat 2. Kemudian S sama dengan 40 titik 2 1/2 titik dalam kurung minus 20 titik 2 pangkat 2. Kemudian D80 ditambah minus 40, yaitu jawabannya 40 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh motor tersebut sampai berhenti adalah 40 meter. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan Emiliana Kamaran sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk soal yang ketiga, pertanyaannya yaitu sebuah motor balap direm dengan perlambatan konstan dari kejauhan 50 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dalam jarak 80 meter. Jarak total atau dalam meter yang telah ditempuh oleh motor tersebut sampai akhirnya berhenti adalah jawabannya yaitu diketahui V1 sama dengan 50 meter per sekon, V2 sama dengan 30 meter per sekon, S12 sama dengan 80 meter. Jawabannya V2 pangkat 2 sama dengan V1 pangkat 2 tambah 2 kali A kali 5 12. 900 sama dengan 2500 tambah 2 kali A kali 80. A sama dengan minus 10 meter per sekon pangkat 2
V3 pangkat 2 sama dengan V1 pangkat 2 ditambah 2 kali A kali S 13. 0 sama dengan 2500 tambah 2 kali minus 10 kali S 13. S 13 sama dengan 125 meter. Jadi jarak yang ditempuh motor balap hingga berhenti adalah 125 meter. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, maksud saya kepada Muhammad Faris saya persilakan mendapatkan materi terakhir. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang soal-soal. Di sini ada soal keempat, yaitu pada suatu perlombaan kuda, seekor kuda berlari dengan kecepatan awal 4 meter per sekon dan percepatannya 4 meter per sekon 2. Tentukanlah kecepatan kuda setelah menempuh jarak 30 meter. Slide selanjutnya. Nah, jadi diketahui V0 tadi di soal yaitu 4 meter per sekon. Kemudian diketahui lagi A sama dengan 4 meter per sekon kubik. Kemudian diketahui lagi S sama dengan 30 M atau meter. Ditanyakan Vt. Jawabannya di sini yaitu Vt kubik sama dengan V0 kubik tambah 2 kali A kali S. Vt kubik sama dengan 16 tambah 2 kali 4 kali 30. Kemudian Vt kubik sama dengan 256. Ini 256 diambil dari sini. 16 tambah 2 kali 4 kali 30 menjadi 256. Kemudian kita kuadratkan. Kita akarkan menjadi Vt sama dengan 16 meter per sekon. Jadi kecepatan kuda setelah menempuh jarak 30 meter adalah 16 meter per sekon. Lanjut. Oke, kemudian implementasi dalam dunia komputer. Di sini saya mengimplementasikan tadi yang ada di soal sebelumnya, yaitu soal yang pertama. Oke, saya baca. Sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon 2. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 sekon. Jadi keterangannya di sini V sama dengan kecepatan. V0 sama dengan kecepatan awal atau meter per sekon. A sama dengan percepatan, S jarak, T waktu. Jadi di sini saya membuat sebuah variabel, yaitu yang diketahui adalah kecepatan awal, sehingga saya membuat sebuah variabel seperti ini. Integer kecepatan awal sama dengan 0. Kemudian saya buat lagi variabel integer percepatan sama dengan 4. Kemudian buat lagi sebuah variabel integer waktu sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Jadi di sini rumusnya kecepatan adalah sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Jadi di sini saya membuat sebuah variabel kecepatan untuk menampilkan nanti hasilnya. Jadi integer kecepatan sama dengan kecepatan awal tambah percepatan dikali waktu. Kemudian saya menampilkan hasilnya seperti ini. Jadi kecepatan bola setelah bergerak 8 sekon adalah, oke lanjut kita lihat hasilnya. Nah seperti ini. Jadi kecepatan bola setelah bergerak 8 sekon adalah 32 meter per sekon. Coba kembali ke soal sebelumnya, soal 1. Coba kembali. Nah, sudah benar. Di sini juga jawabannya 32 meter per sekon. Oke, kembali lagi.
lanjut. Oke. Kemudian saya membuat saya implementasikan lagi yang soal 4. Saya baca, pada awalnya Pak Tarno mengendarai motor dengan kecepatan tetap, yaitu 40 meter per sekon. Tiba-tiba motor tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 20 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh oleh motor tersebut sampai berhenti? Keterangannya di sini sama seperti tadi. Saya lanjut saja. Di sini saya membuat sebuah variabel yang namanya yang namanya kecepatan awal. Saya ulang. Di sini saya membuat sebuah variabel yaitu kecepatan awal. Sama dengan di sini kecepatan awalnya itu 4 integer percepatan sama dengan 4. Kemudian saya buat lagi sebuah variabel jarak sama dengan 30. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan waktu. Integer kecepatan waktu sama dengan integer mat titik pow dalam kurung kecepatan awal, 2. Di sini kenapa ada perintah mat pow? Karena karena di hasilnya berpangkat. Jadi saya menggunakan perintah mat pow. Kecepatan awal, 2 di sini adalah pangkat 2. Ditambah 2 kali percepatan dikali jarak. Jadi lanjut. Nah, di sini hasilnya jadi kecepatan kuda setelah menempuh jarak 30 meter adalah 16 meter per sekon. Coba lihat pada soal 4 sebelumnya, di slide sebelumnya. Nah, di sini sama kan? Jadi kecepatan kuda setelah menempuh jarak 30 meter adalah 16 meter per sekon. Lanjut di slide yang terakhir tadi. Oke, sudah berhasil. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang dapat kita presentasikan. Dan adapun kesimpulan dari materi kami, dari materi di atas kita dapat menyimpulkan dalam GLBB atau gerak lurus berubah beraturan benda bergerak selama berubah beraturan namun percepatan benda kemudian kita juga mempelajari rumus-rumus yang ada di GLBB. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.